Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Yang paling ditunggu-tunggu, ini dia review episode terakhir dari drama When the Phone Rings. Bagaimana endingnya? Ini dia, by Mimin. Kita flashback sebentar ya, di hari di mana si Amis itu menodongkan dornya ke arah Baeksaon, di mana pada saat itu Baeksaon ke door sama si Amis. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpinya Hong Hee-ju, saking kangennya dia sama Baeksaon. Setelah terbangun dari mimpinya, dia mendapatkan telepon dari sahabatnya Baeksaon yang merupakan seorang wartawan itu. Nah, di sini sahabat Baeksaon memberitahukan kepada Hiju bahwa Saon itu mendonasikan seluruh harta kekayaan dari kakeknya ataupun ayahnya. Tapi Baeksaonnya sendiri enggak hadir di saat itu, hanya diwakilkan aja dari orang-orang yang menerimanya. Bahkan Baeksaon juga sudah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai jubir presiden dan ya barang-barangnya semuanya sudah dibawa keluar dari sana. Rekan-rekan mereka sedih banget, terutama Pak Kang yang bahkan dia juga nggak tahu di mana keberadaan Baeksaon saat ini. Sementara itu Ji Sang-woo dan juga Nayuri berkunjung lagi ke panti asuhan di tempat Ji Sang-woo dibesarkan. Terus dia juga cerita bahwa Baeksaon mendonasikan juga sumbangan ke panti asuhan di tempatnya Ji Sang-woo dibesarkan. Namun gak ada yang tahu seorang pun di mana sekarang keberadaan dari Baeksaon. Kata Yuri, seakan-akan Baeksaon itu udah gak ada, udah meninggalkan dunia ini. Dan untuk penjahat-penjahat mereka sudah mendapatkan hukuman setimpal. Ibunya Baeksaon itu dihukum di penjara dan juga Pak Min dia juga akhirnya ditahan karena kan dia juga terlibat. Dan untuk Baeksaon asli karena ngelawan terus sewaktu itu akhirnya didor sama Pak Pol hingga dia kehilangan nyawanya. Dan berita itu dilihat langsung sama ibunya sendiri. Betapa sedihnya dia. Ya, dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya tapi akhirnya dia gagal lagi. Dan untuk ayahnya Baeksaon, dia akhirnya meminta maaf kepada publik dan dia mengatakan juga secara resmi bahwa dia tidak lagi membawa embel-embel keluarga baik. Dia juga menanggalkan status tersebut, tapi dia tetap mengajukan diri sebagai capres dengan bersaing secara bersih. Dan dia bakal berubah menjadi versi dia yang lebih baik lagi. Dan bener aja, ya dia berada di posisi terakhir dan keluarga baik gagal untuk membuat keluarganya menjadi presiden. Dan untuk ibunya Baeksaon, putusan dibacakan bahwa dia mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Tapi dia mengajukan banding agar dia mendapatkan hukuman penghilangan nyawa. Ya untung dia sadar diri ya. Sementara itu Pak Min dia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara karena memang kesalahannya itu nggak terlalu fatal. Dan Hiju ya dia harus menjalani hidupnya sendirian, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan ya dia menanti kehadirannya Baeksaon yang nggak datang-datang. Bahkan di hari Natal pun terpaksa Hong Hiju hanya merayakannya sendirian dengan berharap suaminya bakal pulang. Tapi ternyata Bang Toib setelah itu dia juga lumayan sering mengunjungin Park Duje dan di sini dia juga nanya sama Park Duje hal-hal apa yang sering dibicarakan Duje dengan Baeksaon ketika mereka masih bekerja sama. Duje bilang ya dulu Baeksaon tuh setelah dia melaksanakan balas dendamnya dia bakal menghilang gitu. Tapi itu dulu, tapi sekarang rencananya berbeda. Nah sayangnya Duje tuh nggak tahu rencana barunya Baeksaon jadi dia nggak bisa kasih tahu Hiju. Nah setelah itu Hiju juga bertemu dengan Pak Kang di mana di sini Pak Kang itu menjelaskan sama Hiju bahwa dulunya Saon tuh sempat cerita dan juga curhat sama dia tentang rumah tangga, bagaimana caranya untuk nge-treatment istri dengan baik dan juga bagaimana caranya membahagiakan pasangan. Dan Hiju seneng banget mendengar cerita Pak Kang tentang usaha-usaha dari Baeksaon untuk membahagiakan Hong Hiju. Nah setelah itu Hiju membawa ayahnya ke restoran tempat favorit ayahnya yang ternyata pada waktu ulang tahun ayahnya tahun yang lalu itu dibawa sama Baeksaon ke sana. Hiju heran dong karena kan dia nggak tahu tentang hal itu. Jadi di hari ulang tahun ayahnya Baeksaon ngebawa ke sana karena itu adalah restoran favorit ayahnya Hong Hee-ju. Dan ya mereka terlihat bahagia banget dan Hong Hee-ju pun baru tahu cerita itu setelah diceritakan sama ayahnya. Setelah itu Hong Hee-ju balik ke rumahnya yang kosong banget dan ternyata Hong Ina sudah ada di sana. Hong Ina bilang sama Hiju bahwa untuk jangan tinggal di rumah kosong terlalu lama apalagi itu sudah 6 bulan berlalu. Dan dia juga bilang bahwa kayaknya Baeksaon tuh nggak akan balik lagi dan mendingan Hiju itu balik ke rumah keluarganya. Namun Hong Hee-ju menolak karena dia yakin banget dia sempat melihat Baeksaon ketika dia itu dirawat setelah pasca diciluk
sama si Amis. Jadi dia yakin banget Baeksaon selalu ngerawat dia hingga dia sembuh, dan dia yakin bahwa ini bukan khayalan dia tapi itu adalah hal yang nyata. Dan Baeksaon selalu ngejagain dia walaupun dia setengah sadar. Tapi Hong Ina bilang sama Hiju udah lupain aja Baeksaon, dan udah akhir aja semuanya, dia hanya pengen Hiju tuh bahagia. Nah, Hiju menjelaskan bahwa dia bahagia kalau misalkan ada Baeksaon di sisinya dia. Dia gak akan bisa bahagia kalau misalkan dia nggak ada di sampingnya Baeksaon. Sangat-sangat bucin ya. Apalagi saat ini Hiju tuh kayak sangat merindukan Baeksaon. Dan sebenarnya Ina itu sempat dihubungin sama Saon. Nah, jadi Saon itu meminta dia untuk bertemu di pemakaman adik mereka, adiknya Ina dan juga adiknya Hiju. Tapi Ina itu nggak kuasa untuk menceritakannya sama Hiju karena dia juga nggak tahu di mana keberadaan dari Baeksaon. Nah, setelah itulah kita balik ke adegan ini. Hiju menantikan teleponnya Baeksaon, dia coba telepon cuma nggak aktif-aktif, dan tiba-tiba ada 604 nelpon dia yang dianggap bahwa itu adalah Baeksaon. Dan ketika dia telepon balik, karena tadi sempat terputus, malah nggak aktif lagi. Dan ketika dicek sama Hiju, ternyata lokasinya berada di Argan. Argan itu adalah sebuah tempat yang berada di Maroko. Yang ternyata keesokan harinya Hiju juga mendapatkan sebuah paket, di mana paket itu juga berasal dari Argan, di mana isinya Hiju itu mendonasikan sebesar 2 miliar won dan juga membentuk Sekolah Bahasa Isyarat Internasional Bulben yang berlokasi di Argan itu. Nah, karena Hiju tahu bahwa dulunya Saon sama temannya Saon pernah berada di sana, jadi dia tanya-tanya tuh sama temannya Saon. Nah, dia menjelaskan bahwa ya nggak mungkin juga Hiju ke sana karena itu adalah daerah konflik, bisa-bisa nanti Hiju meninggoy gitu. Tapi Hiju tetap memaksa karena dia nggak bisa nunggu di mana baik Saon. Terus teman Saon cerita bahwa kemungkinan besar memang Saon ada di sana, dan dia juga suka dengan sebuah tempat untuk melihat sunset di daerah itu. Nah, disinilah Hiju tersadar bahwa Saon mulai menyukai dirinya ketika mereka waktu kecil itu kan, ketika Saon menggendong Hiju dan dia berbicara tentang senja, langit senja, sunset. Dan itu adalah hal yang dia favoritkan dan selalu ingat kepada Hiju setiap dia melihat langit senja. Makanya wallpapernya dia jadikan langit senja karena dia secinta itu sama Hong Hiju. Nah, kemudian Hiju kan pergi ke bandara untuk berangkat ke Argan, dan sampailah di sana dengan melihat kondisi dari sekolah yang mendonasikan atas nama dia. Lalu dia bertanya sama pemilik sekolahnya apakah yang mendonasikan itu orang ini, maksudnya gambarnya Baeksaon. Cuma si kepala sekolah bilang bahwa ya dia nggak tahu karena itu kayak udah anonim aja gitu. Terus Hiju pengen pergi ke lokasi tempat melihat sunset. Nah, kata pemilik sekolahnya bahwa ya itu tuh Hiju nggak bisa ke sana karena itu adalah daerah konflik. Tapi tetap aja Hiju ini kan bandal, tetap pergi dia ke sana. By the way, Hiju cantik kali ya pakai menutup kepala gitu. Bisa lah ya. Nah, ketika dia pergi ke sana beneran aja dong, ya dia ditodongkan dor sama orang-orang di sana karena kan itu daerah konflik. Lalu dia sama beberapa orang dibawa pergi dari sana, dan untung aja ada mobil yang menyelamatkan mereka. Nah, semuanya dikeluarkan dari sana terutama Hong Hiju, dan ada satu orang yang ngebawa Hong Hiju pergi dari sana. Lalu mereka lari dari orang-orang yang menangkap Hiju tadi hingga mereka berhasil kabur dari orang-orang itu. Dan ternyata setelah Hiju dan orang yang ngebawa dia itu berhenti di suatu tempat, nah disinilah Hiju itu dibuka penutup matanya, yang ternyata orang yang ngebawa dia adalah suaminya sendiri, orang yang dia cari-cari selama ini, yaitu Baeksaon. Nah, baru aja jumpa mereka berdua bukannya kangen-kangenan, malah jadinya berdebat satu sama lain. Jadi Saon menyalahkan Hong Hiju, setiap Hiju terlibat sama rencananya itu pasti bakal selalu gagal. Tapi Hiju langsung nanya balik dong, nah terus kayak mana tentang hubungan kita aja berjalan sesuai rencana enggak? Dan mau berapa lama Hiju itu nunggu gitu. Dan dia tuh kangen banget sama Baeksaon, secinta itu, makanya dia itu nyusul Saon ke sana gitu. Ngerti kan Saon? Dan akhirnya di-spill juga yang dikatakan sama si Amis kepada Saon adalah tentang ayahnya yang memerintahkan orang untuk nabrak adiknya Hiju dan juga Ina. Makanya dia ngerasa bersalah sama Hiju, makanya dia itu kayak menghilang gitu untuk membuat rasa bersalahnya biar dia bisa menghukum dirinya sendiri. Makanya waktu itu dia ngajak Ina untuk bertemu di pemakaman, tempat pemakaman adiknya Ina dan juga adiknya Hiju, dan dia ngerasa bersalah. Dan dia nanya sama Ina apakah Hiju tahu semuanya. Ina bilang tahu, tapi Hiju tetap memilih untuk melindungi Baeksaon.
Saon. Di sanalah dia semakin ngerasa bersalah sama Hiju. Makanya dia itu meninggalkan Hiju untuk menghukum dirinya sendiri. Terus Hiju bilang, ya yang berhak menghukum dia ya Hong Hiju gitu. Dan ternyata ini Hiju tuh nggak mimpi karena selama Hiju itu dalam perawatan memang didampingin sama Baek Saon. Jadi waktu itu Hiju beneran nggak mimpi, nggak ngehalu, tapi itu adalah hal yang nyata. Nah setelah mereka berdebat panjang, Hiju bilang dia nggak bisa nahan lagi rasa rindunya. Begitu juga dengan Saon dan akhirnya mereka berdua itu langsung vacuum cleaner, nyedot-nyedotnya banget dan langsung lanjut ke next step. Yang nonton fullnya ini untuk umur yang udah dewasa ya guys ya. Yang belum cukup umur mohon untuk scene ini di skip aja ya. Nah disitulah by the way lokasi Saon seling melihat sunset dan itu selalu mengingatkan dia dengan Hong Hiju. Dan kenapa Saon berdonasi sebanyak 2 miliar won di sekolah bahasa isyarat? Nah kata Saon itu adalah dendanya Hong Hiju karena Hiju itu melanggar perjanjian pernikahan mereka dan dia bakal menceraikan Hiju dan bakal menikahinya lagi dengan orang yang baru dengan identitas yang baru. Ya sudah, setelah itu mereka berdua menikah lagi dan inilah foto-foto pernikahan mereka, preweddingnya semuanya. Dan Saon balik lagi ke Korea sementara dan didatanginlah sama teman-teman mereka. Lalu dipersilakanlah sama Saon dan juga Hiju untuk masuk ke rumah mereka dan mereka langsung nostalgia. By the way, di sini mereka juga mengumumkan pernikahan baru mereka, apalagi cincinnya kan baru tuh lebih mewah gitu dikasih sama Hiju. Dan Saon juga mengganti namanya menjadi Baek Yu Yeon. Artinya ya itu cinta satu-satunya. Dan ternyata Yuri beserta Ji Sang-woo juga mengumumkan tentang mereka bakal segera menikah dan semua orang juga mendukung hubungan mereka karena memang ya mereka selucu itu dan juga secocok itu. Dan di sini Yuri dan juga Sang-woo membuktikan bahwa mereka tuh benar-benar cute banget dan juga udah saling mencintai. Nah setelah rekan-rekan mereka pulang, Hiju sama Saon ya membersihkan rumah mereka dan mesra-mesraan lagi. Dan Hiju bilang bahwa rumah mereka itu kayak terlalu sepi. Ya udah kata Saon, kalau misalkan rumah mereka sepi ya wajiblah untuk nambah orang. Ya udah langsung lah di unboxing lagi tuh sama Baek Saon untuk yang kesekian kalinya. Setelah itu besoknya mereka menemui orang tua mereka masing-masing. Saon menemuin ayah angkatnya dan ayah angkatnya pun meminta maaf sama Saon dan juga sekalian berterima kasih sama dia. Dan akhirnya Saon bisa menghilangkan trauma terhadap ikan dan dia juga udah mau makan ikan sekarang. Dan untuk Hiju dia bertemu sama ayah dan juga ibunya. Ibunya agak kesel karena Hiju tuh nggak ngabarin dia nikah lagi. Dan Hiju kan bakal pindah juga ke tempat yang jauh bersama dengan Baek Saon. Tapi ya semua itu untuk kebahagiaan Hiju. Ibunya mendukung Hiju dan pengen Hiju itu hidup bahagia dan juga lebih baik lagi. Setelah menemui orang tuanya, Hiju bertemu dengan kakaknya Hong Ina. Ina meminta maaf sama Hong Hiju karena ya harusnya itu hal yang terlebih dahulu dia lakukan karena dia nggak enak sama Hiju atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Hiju bilang nggak apa-apa, dia udah lupain masa lalu. Dia juga minta sama Ina untuk lupain masa lalu karena Ina juga berhak bahagia. Mereka berdua berhak bahagia. Akhirnya Ina nggak terlalu ngerasa bersalah lagi sama Hiju. Begitu juga dengan Hiju, dia udah happy. Dan ternyata Hiju melanjutkan aktivitasnya bekerja lagi sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantornya Yuri di stasiun televisi. Nah pada waktu itu kan selesai kerja Hiju coba telepon Saon cuma nggak diangkat. Nah sesampai di rumah giliran Saon yang nelpon dia. Karena lama diangkat sempat agak kesel dan juga ngambek tuh Baek Saon. By the way ternyata Duje udah keluar dari penjara dan dia kerja lagi sama Baek Saon. Setelah itu ya mereka berdua bucin-bucinan ngebahas masa lalu. Pokoknya ya mereka intinya udah saling sayang. Dan Hiju bilang sama Baek Saon dia pengen Baek Saon tuh segera balik dan juga menjumpain dia gitu. Baek Saon bilang oke, apapun untuk Hong Hiju bakal dia lakuin. Nah setelah itu ya mereka beneran tinggal di tempat yang jauh. Dan ya itulah endingnya teman-teman dan akhirnya happy ending sesuai dengan harapan kita semua. By the way terima kasih sudah menyaksikan drama ini. Untuk sutradara dan juga kru-kru yang lainnya, produser semuanya, pemain, terima kasih karena udah bagus banget buat ceritanya dan juga acting mereka keren-keren. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan reviewnya dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little